Informasi gembira bagi KPM PKH BPNT dan juga masyarakat penerima bansos Ramadan berupa beras, ayam, dan juga telur. Dan inilah jadwal pencairan bansos Ramadan yang akan langsung diantar oleh petugas pos dari pintu ke pintu. Namun mohon maaf, untuk KPM golongan ini tidak akan cair bansos Ramadannya. Bagaimana informasi lengkapnya? Silakan ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sobat sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Az-Zahra Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira. Siap-siap untuk bansos Ramadan berupa beras, ayam, dan juga telur akan diantar langsung ke rumah kalian. Dan inilah jadwal pencairannya. Namun mohon maaf, untuk KPM golongan ini tidak akan cair bantuan sosial Ramadan ini. Sebelum ke pembahasannya teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian yang baru mengenal channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya, seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa bansos pangan Ramadan kabarnya akan dibagikan melalui PT Pos Indonesia serta akan diantarkan langsung dari pintu ke pintu oleh petugas pos. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso bahwa bantuan sosial pangan Ramadan diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah yang terdapat pada DTKS Kementerian Sosial. Di mana untuk bansos Ramadan ini berupa beras 10 kg yang akan disalurkan kepada 21,6 juta keluarga penerima manfaat yang akan diberikan dalam 3 bulan berturut-turut, yaitu untuk alokasi bulan Maret, April, dan bulan Mei 2023. Selain beras, KPM juga akan mendapatkan bantuan sosial berupa daging ayam serta telur. Namun yang perlu diketahui, untuk bantuan berupa daging ayam dan juga telur, tidak semua KPM PKH maupun BPNT mendapatkannya. Kalau penerima beras sekitar 21,6 juta keluarga penerima manfaat, namun untuk bantuan berupa daging ayam serta telur hanya diberikan kepada sekitar 2 juta keluarga penerima manfaat. Jadi untuk penerima bantuan berupa ayam serta telur adalah bagi KPM yang di dalam kartu keluarganya terdapat anggota keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting. Data ini diambil dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Jadi selain terdapat anak balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting, KPM penerima bantuan berupa daging ayam serta telur adalah bagi KPM yang memiliki keluarga terdapat ibu hamil. Jadi sudah jelas ya teman-teman sosial semuanya, untuk bansos Ramadan berupa beras 10 kg yang akan diberikan 3 bulan berturut-turut, yaitu untuk alokasi bulan Maret, April, dan bulan Mei akan diberikan kepada 21,6 juta penerima manfaat. Yang artinya semua KPM PKH BPNT maupun KPM PKH murni non BPNT ataupun KPM BPNT non PKH akan mendapatkan bantuan tersebut yang akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan akan diantar langsung dari pintu ke pintu atau door to door. Sedangkan untuk bantuan berupa daging ayam serta telur akan diberikan hanya kepada sekitar 2,1 juta penerima, yaitu bagi KPM yang di dalam kartu keluarganya terdapat anggota keluarga yang hamil dan juga terdapat balita yang berpotensi mengalami stunting atau gizi buruk. Jadi perlu teman-teman ketahui, yang namanya berpotensi stunting adalah bagi warga yang terindikasi ataupun yang rawan terkena masalah gizi kronis,
yang bisa mengakibatkan kurang asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga bisa mengakibatkan gagal tumbuh. Dan biasanya stunting mulai terjadi saat anak masih dalam kandungan dan terlihat saat anak memasuki umur 2 tahun. Sekarang pertanyaannya adalah kapan untuk penyaluran bantuan sosial Ramadan tersebut akan dicairkan? Jadi teman-teman sosial semuanya, seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bappenas 1 Gusti Ketut Astawa berujar bahwa distribusi bantuan sosial atau bansos akan dilakukan sebulan sekali dalam 3 bulan ke depan. Jadi bansos beras, telur, dan ayam prinsipnya tidak dilakukan sekaligus. Jadi dalam 3 bulan, 1 kali sebulan akan dicairkan bantuan tersebut. Untuk bantuan beras akan disalurkan oleh Bulog yang rencananya akan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk bantuan berupa ayam dan juga telur akan didistribusikan oleh ID Food. Jadi teman-teman sosial semuanya, kalau kita lihat pernyataan dari pejabat yang berwenang tadi, yakni untuk bansos Ramadan akan diberikan 3 bulan berturut-turut. Maka kemungkinan besar untuk bansos Ramadan ini akan mulai dicairkan untuk alokasi bulan Maret di akhir bulan Maret 2023. Yang tentunya sudah memasuki bulan puasa. Selanjutnya untuk pencairan di bulan April menjelang Idul Fitri. Dan untuk pencairan bulan Mei setelah Idul Fitri 2023. Jadi teman-teman sosial semuanya, tugas kalian hanya menunggu ya, yang sabar. Karena nanti untuk bantuan sosial Ramadan ini akan diantarkan langsung dari rumah ke rumah. Kalian tidak usah repot-repot ke kantor pos atau ke kelurahan. Namun mohon maaf, untuk KPM golongan ini dijamin tidak akan mendapatkan bantuan tambahan, yaitu bansos Ramadan berupa beras, ayam, dan juga telur. Sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahun 2022. Jadi untuk KPM golongan ini tidak bisa mendapatkan bansos baik itu reguler seperti PKH maupun BPNT maupun yang non-reguler seperti bantuan beras, telur, dan juga ayam. Jadi langsung saja untuk KPM yang tidak akan mendapatkan bantuan sosial Ramadan dan Idul Fitri. Yang pertama adalah KPM yang di dalam kartu keluarganya terdapat anggota keluarga berstatus ASN atau PNS. Kemudian yang kedua, bagi KPM yang memiliki anggota keluarga sebagai tenaga kerja dengan upah di atas upah minimum provinsi atau UMP. Atau upah minimum kabupaten atau kota atau kita sebut UMK. Kemudian yang ketiga, bagi golongan KPM yang sudah meninggal dunia, tentunya tidak akan mendapatkan bantuan sosial Ramadan Idul Fitri. Kemudian yang keempat, bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki jabatan atau usaha terdaftar di database Administrasi Hukum Umum atau AHU. Jadi kasus ini kemarin pernah mencuat, di mana KTP-nya dipinjam sama orang lain untuk meminjam modal di perbankan atau dipinjam untuk didaftarkan sebagai pemilik CV atau pemilik perusahaan. Walaupun yang dipinjamin ini tidak tahu menahu, namun dipastikan untuk KPM tersebut tidak akan cair lagi bantuan PKH maupun BPNT-nya dan juga bantuan sosial Ramadan Idul Fitrinya. Jadi bagi teman-teman yang mengalami hal seperti ini, harap segera melapor ke dinas sosial setempat. Kemudian golongan kelima adalah bagi keluarga penerima manfaat yang tercatat sudah sejahtera perekonomiannya. Kemudian golongan yang terakhir adalah bagi KPM yang juga merangkap sebagai pendamping PKH maupun pendamping BPNT atau TKSK. Karena pendamping PKH maupun BPNT tidak boleh menerima bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT. Jadi bagi KPM tersebut bisa memilih salah satu, apakah tetap menjadi KPM penerima bansos atau menjadi pendamping PKH atau BPNT. Baik teman-teman sosial semuanya, itulah tadi jadwal pencairan bansos Ramadan Idul Fitri yang akan dicairkan dari pintu ke pintu keluarga penerima manfaat atau KPM. Dan juga golongan KPM yang tidak akan mendapatkan bansos Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.